Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Bale esaite bulu ami badana andre ni beego kedatuani, babanuai kuani balo walangi mi raoda." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam realita interaksi dan relasi antar sesama umat manusia di dunia ini, ada kalanya terjadi istilah tindakan sepihak. Walaupun istilah tindakan sepihak itu tidak selalu berkonotasi negatif, namun juga tidak selalu berarti positif. Sebab ada kalanya wujud dari tindakan sepihak itu terkesan merugikan pihak lain yang tidak terlibat. Saudara, pada nats renungan ini dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 28, kita mengenal wujud tindakan sepihak Allah terhadap umatnya, di mana dalam rangkaian nats ini Yehezkiel mengumandangkan tindakan sepihak Allah ketika umat Allah bangsa Israel itu tidak kunjung menjadi seperti yang diharapkan oleh Allah, yakni menjadi bangsa yang memuliakan Dia dan menguduskan namanya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, yakni mereka menjadi umat yang degil, keras kepala, dan bergelimang dalam dosa, sehingga mempermalukan Allah dan menajiskan namanya, baik di tengah-tengah mereka sendiri maupun di tengah-tengah bangsa lain juga. Melihat realita itu, maka Allah sendiri bertindak sepihak untuk mendatangkan kemuliaannya dan menjaga kekudusan namanya. Itulah sebabnya dalam rangkaian nats ini beberapa kali diungkapkan kalimat, "Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang." Yehezkiel 36, 22b, dan 32. Saudara, yang lebih menarik pada nats ini, bahwa wujud dari tindakan sepihak Allah itu tidak dalam arti mendatangkan kerugian atau berdampak negatif bagi umat manusia, melainkan justru menghasilkan keuntungan dan kesenangan istimewa, bahkan teruntuk seluruh umat manusia. Di antaranya, yang pertama, mendiami tanah perjanjian. Pada Yehezkiel 36 ayat 28a mengatakan, "Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu." Bagian ini mengandung arti adanya damai sejahtera. Dengan tetap diam di tanah perjanjian, menandakan terciptanya ketentraman atau damai sejahtera bagi umat Allah. Damai sejahtera umat Allah pada zaman dahulu seringkali sirna sekejap ketika Allah terpaksa menghukum mereka dengan membuang mereka kepada bangsa-bangsa lain. Namun, dalam Yesus kita menemukan damai sejahtera atau salom yang sesungguhnya, yang melebihi damai sejahtera yang didapati di dunia ini. Hal itu kita boleh melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yang kedua, menjadi umat Allah. Pada Yehezkiel pasal 36 ayat 28 mengatakan, "Dan kamu akan menjadi umatku." Bagian ini mengandung arti adanya pemulihan. Jika dahulu ketika dalam keberdosaan telah menjadi seteru Allah, musuh Allah, dan sebagai anak yang terbuang, kini setelah dipulihkan dengan diampuni, maka memiliki status baru, yakni sebagai anak Allah. Dan melalui kedatangan Yesus di dunia ini, bangsa yang merupakan umat Allah tidak lagi terbatas hanya kepada orang Israel saja secara keturunan, melainkan kepada seluruh suku bangsa di dunia ini yang menerima penebusannya layak menjadi anaknya. Bandingkan Yohanes pasal 1 ayat 12
dan Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Yang ketiga, memiliki Allah. Pada Yesaya pasal 36 ayat 28c mengatakan, "Dan aku akan menjadi Allahmu." Bagian ini mengandung arti adanya jaminan hak. Hak mengikat orang percaya kepada Allah adalah hak jaminan keselamatan. Dan Allah telah mewujud nyatakan hal itu dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di mana dengan percaya kepada Yesus, maka akan beroleh jaminan hidup yang kekal. Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam mengembara perjalanan hidup di dunia ini, seringkali kita tak jauh berbeda dengan kehidupan umat Allah, bangsa Israel kala itu. Hidup kita cenderung terinabobokan dalam menikmati kecemaran, dan perbuatan dosa. Sehingga harapan utama Allah, yakni mendatangkan kemuliaannya dan menjaga kekudusan namanya, seringkali tidak terpancar dalam kehidupan kita. Namun, Allah yang Maha Kasih, dengan inisiatifnya sendiri, Ia telah bertindak sepihak demi kebaikan kita, umat manusia. Tindakan sepihak Allah telah diwujud nyatakan dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bandingkan Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Sehingga di dalam Yesus setiap orang percaya akan memperoleh wujud tindakan sepihak Allah itu, yakni jaminan pengampunan dosa, jaminan damai sejahtera atau salom, dan jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita sekarang ini, dengan kasih-Nya Allah mampu dan berkenan bertindak sepihak demi kebaikan kita. Karena itu, marilah kita mempersilahkan Dia bertindak sepihak untuk memperbaharui kehidupan kita. Dan bahwa wujud tindakan sepihak Allah akan mendatangkan keuntungan besar bagi setiap kita. Sebagaimana firman-Nya, "Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bale saete bula ami badana andani beeku kedatu ami, babanuaku ami, balo walang ami raodo." Yeskel pasal 36 ayat 28. Selamat memperoleh wujud tindakan sepihak Allah, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.